Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Isneni, Widya Mutiasari, Karin Widya Ayu Nintias, Melina Rosyani, dan Dewi Retianingsih akan menjelaskan mengenai model pembelajaran CTL atau kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Pengertian CTL menurut para ahli. Yang pertama, menurut Johnson, dalam Sugianto 2007, CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk mendorong para siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Yang kedua, menurut tim penulis Depdiknas, pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan sebuah strategi pembelajaran yang dianggap tepat untuk saat ini karena materi yang diajarkan oleh guru selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menggunakan pembelajaran kontekstual, materi yang disajikan guru akan lebih bermakna, siswa akan menjadi peserta yang aktif dan membentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip model CTL. Yang pertama, keterkaitan relevansi. Proses belajar dikaitkan dengan bekal pengetahuan yang ada pada diri siswa. Yang kedua yaitu pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini dapat diperoleh melalui kegiatan explore atau penemuan dan penelitian. Yang ketiga yaitu aplikasi. Pada aplikasi ini kita dapat menerapkan fakta, konsep, dan prinsip lalu prosedur yang dipelajari oleh guru. Yang keempat yaitu pengetahuan. Pada pendekatan konseptual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer situasi dan konteks. Yang kelima yaitu kerjasama. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran. Yang terakhir yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Langkah-langkah model pembelajaran CTL antara lain: yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan serta keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Lalu yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran CTL. Kelebihan dari model pembelajaran CTL yaitu 1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru.
Kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Ketujuh, terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Kelemahan dari model pembelajaran CTL yaitu 1. Dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran. Ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan model CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha diri sendiri. Jadi, siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model CTL tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Kelima, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Keenam, kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan, sebab model CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Ketujuh, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Kedelapan, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam model CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Implementasi model pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu definisi bilangan bulat. Awal pembelajaran, siswa ditampilkan fenomena sehari-hari, hutang piutang, untuk rugi dan lain-lainnya berlawanan. Dasar masalah tersebut digunakan untuk belajar definisi bilangan bulat. Guru mengumpamakan benda min sebagai hutang. Dalam model matematikanya, angka bertanda min atau kurang bernilai kecil dan dibaca negatif, sedangkan angka yang bertanda plus bernilai besar dan dibaca positif. Contoh, 3 dibaca 3 dan min 5 atau kurang 5 dibaca negatif 5. Yang kedua yaitu menjumlahkan bilangan bulat. Yang pertama, menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Dipilih dua siswa A dan siswa B sebagai model peraga. Siswa A harus mengumpulkan 5 buku milik siswa lainnya. Hal ini juga berlaku untuk siswa B untuk mengumpulkan 4 buku. Guru dan siswa membuat model matematikanya, yaitu 5 buku ditambah 4 buku sama dengan 9 buku. Kemudian yang kedua, menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Sebuah mobil mainan diberikan kepada siswa B dan dijalankan ke arah barat sejauh 8 petak ubin sampai di tempat A. Guru menyuruh siswa untuk menjalankan kembali mobil tersebut berlawanan arah sejauh 5 petak ubin. Guru menerangkan bahwa arah berlawanan berarti nilai angka tersebut berlawanan dengan nilai angka yang lainnya, yaitu 8 petak dikurangi 5 petak sama dengan 3 petak. Kemudian yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Siswa diberi pengantar fenomena utang piutang. Siswa A meminjam uang 500 kepada siswa B
Kemudian karena masih kurang, maka meminjam lagi 600. Guru mengingatkan kembali bahwa konsep hutang nilainya min atau kurang. Kemudian guru mengembangkan konsep permasalahan tersebut kepada sembarang bilangan bulat. Misal, min A ditambah dalam kurung min B sama dengan min 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.